Perfeksionisme bukanlah sebuah perilaku, tapi caramu berpikir tentang dirimu sendiri. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas sisi lain dari perfeksionisme. Apa yang terjadi ketika kamu membuat sebuah kesalahan? Apakah kamu menghukum dirimu sendiri dengan keras, mengatakan kalau dirimu bodoh? Masa gitu aja nggak tahu sih? Atau ketika kamu menghadapi penolakan, kamu langsung merasa kalau kamu memang tidak bisa melakukannya. Jika iya, mungkin saja kamu tergolong sebagai seorang yang perfeksionis. Ketika mendengar kata perfeksionis, mayoritas orang mungkin tahu apa artinya. Biasanya mengacu pada ketelitian pada hal kecil yang berlebihan. Tapi sebenarnya, perfeksionisme lebih dalam daripada itu. Perfeksionisme adalah perasaan kurang dan merasa tidak sempurna. Parahnya lagi, di era sekarang, jumlah orang yang perfeksionis terus naik. Ini bukan pertanda yang baik. Bisa jadi akan muncul sebuah generasi yang mudah cemas, punya kepercayaan diri yang rendah, dan tingkat stres yang tinggi. Kesalahan tidak lagi dilihat sebagai kesempatan untuk bertumbuh, tapi menjadi sebuah aib. Alhasil, kita cenderung menghindari kesalahan dan lama-kelamaan mungkin kita mulai kehilangan jati diri kita sebagai manusia. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Banyak orang percaya kalau menjadi perfeksionis merupakan resep untuk sukses. Di dunia dengan persaingan yang ketat dan sulit untuk menjadi terdepan, menjadi perfeksionis mungkin cara kita untuk berbeda. Tapi di sisi lain, sesuatu yang berlebihan tentunya tidak baik. Ada sebuah riset yang menarik. Jadi para peneliti mengumpulkan responden yang tergolong perfeksionis. Lalu mereka bertanya, perilaku seperti apa, pemikiran seperti apa, dan perasaan seperti apa ketika mereka sedang dalam mode perfeksionis. Dalam ratusan interaksi dengan para responden, peneliti menemukan kalau perfeksionis itu ternyata karakteristik kepribadian yang sangat luas, tapi berakar pada perasaan kekurangan, perasaan kalau dirinya tidak cukup baik, dan adanya dorongan untuk menutupi ketidaksempurnaan itu dengan berusaha menjadi sempurna. Nah, apakah kamu adalah seorang perfeksionis? Ada cara mudah untuk mengetahuinya apakah kau punya kecenderungan yang rendah, sedang, atau tinggi dalam hal perfeksionis. Misalnya, jika kamu gagal, apakah kamu akan keras pada dirimu sendiri? Jika kamu tidak tampil sempurna atau punya kinerja yang sempurna, apakah kamu merasa bersalah dan malu? Tipe pertanyaan ini akan menentukan seberapa perfeksionis kamu. Menariknya, perfeksionis tidak berkorelasi dengan kinerja. Justru perfeksionis yang tinggi berkaitan dengan kecemasan dan depresi. Orang yang perfeksionis kesulitan untuk menikmati prestasi yang diraih. Karena tidak peduli apapun yang dilakukan, dirinya tidak pernah merasa cukup. Jika kita berhasil mencapai di posisi sekarang, maka besok kita harus mencapai kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Ini yang membuat perfeksionisme menjadi sangat problematik. Ada juga yang menjadi perfeksionis karena lingkungan. Misalnya, kamu awalnya suka bermain basket. Lalu lama-kelamaan kamu jadi mahir dan masuk dalam sebuah klub. Kemudian, klub kamu menjadi juara liga sekolah. Lalu muncul kesempatan untuk mendaftar di liga profesional. Di momen tersebut, kamu menjadi jago dalam bermain basket, tapi di sisi lain kamu merasakan tekanan yang begitu tinggi. Kamu punya anggapan kalau semua orang berharap kamu untuk tampil sempurna. Jadi bukan hanya dorongan dalam diri yang ingin kamu tampil sempurna, tapi orang lain juga berharap hal yang sama dan akan mengkritik keras apabila kamu tidak tampil sempurna. Ini adalah situasi yang sangat toksik dan seringkali dialami oleh seorang yang punya pencapaian yang besar, apalagi seorang public figure. Kamu juga bisa jadi perfeksionis kepada lingkungan sekitar. Misalnya, ketika pasanganmu berbuat salah atau anak buahmu berbuat salah, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sulit memberikan toleransi ketika orang lain tidak sempurna? Jika tidak dikelola dengan baik, maka hubunganmu dengan lingkungan sekitar bisa memburuk. Studi menunjukkan kalau perfeksionisme meningkat seiring waktu.
Alasannya, sebagian karena di zaman sekarang, orang mudah sekali membandingkan dirinya dengan orang lain. Selain itu, sebagian lagi karena lingkungan kerja yang makin kompetitif. Jika bicara soal karir, perfeksionisme mungkin bisa membantu kamu memasang target yang tinggi dan mengejar target tersebut secara positif. Tapi di sisi lain, perfeksionisme di tempat kerja bisa sangat berbahaya. Misalnya saja, kamu terlalu fokus pada kesalahan, tidak peduli itu kesalahan kecil atau kesalahan besar. Atau kamu memasang target yang tidak realistis. Perlu dipahami, menjadi sempurna adalah tujuan yang mustahil. Orang yang terobsesi dengan kesempurnaan sudah menyiapkan dirinya untuk gagal dan kegundahan di dalam diri. Mereka menjadi terpaku pada validasi dari orang lain dan selalu berusaha untuk mencapai nilai 100 di setiap kesempatan. Ketika nilainya tidak sempurna, mereka cenderung overthinking atas kejadian tersebut, berpikir apa yang seharusnya bisa dilakukan dan tidak. Energi terbesar di belakang perfeksionisme berasal dari dorongan diri untuk menghindari kegagalan. Ketika menghadapi sebuah ujian, deadline yang penting, atau peluang bisnis, seorang perfeksionis melihat setiap peluang sebagai peluang untuk gagal. Takut gagal ini berasal dari standar yang berlebihan dan keinginan diri untuk punya kinerja yang baik. Mereka takut apabila tidak tampil sempurna, dirinya akan dicap lemah atau gagal oleh orang lain. Menariknya, orang yang perfeksionis bisa jadi menunda pekerjaan. Ketika sebuah tugas terasa begitu berat, mereka justru cenderung menundanya. Karena tentu saja mereka tidak mungkin gagal pada sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Bagaimana cara yang lebih sehat? Pertama, ubah pemikiranmu. Orang yang perfeksionis mungkin butuh bantuan soal target apa yang realistis untuk dicapai. Mereka mungkin perlu diingatkan kalau mereka tidak bisa mengerjakan semuanya, apalagi mengerjakannya dengan sempurna. Ketika mereka pelan-pelan bisa menyadari hal ini, maka beban di pundak mereka akan mengecil. Alhasil, mereka jadi bisa memilih mana yang harus diprioritaskan daripada harus menjadi sempurna di semua aspek. Kedua, lihat gambaran yang lebih luas. Seseorang yang perfeksionis pasti sadar kalau ini bukan hal yang mudah, apalagi usaha mereka untuk memastikan setiap detail dengan sempurna. Tentu saja bukan artinya kamu harus jadi orang biasa aja. Tidak. Tapi kamu harus menyadari harga dari sebuah waktu dan peluang. Coba tanyakan ke dirimu sendiri, apakah kamu menggunakan waktu dengan bijak? Apakah kamu produktif? Ingat, lebih baik sedikit tidak sempurna tapi pekerjaan selesai daripada berusaha sempurna tapi tidak selesai-selesai. Ini yang seringkali terjadi pada sebuah proyek. Ada orang yang terlalu sibuk berusaha mengerjakan sesuatu dengan sempurna hingga akhirnya deadline-nya terus molor dan tidak mulai-mulai. Ketiga, kesalahan bukan aib. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk si perfeksionis. Kesalahan tidak akan mengecilkan nilai dirimu atau harga dirimu. Kesalahan tidak akan menentukan siapa dirimu. Tapi kesalahan tidak akan berarti jika kamu tidak belajar darinya. Ketika kesalahan dilihat sebagai sebuah hal yang memalukan, kamu tidak bisa berpikir jernih dan mengambil hikmah dari kesalahan tersebut. Alhasil, bukannya bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, kamu malah berusaha menghindari berbuat salah yang pada akhirnya membuat kamu jadi tidak berkembang. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.